Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri Ratnasari dan dua teman saya Esti Rizkiana Latri dan Wulandari. Kami akan mempresentasikan preliminary survey dan internal control questionnaire swalayan koperasi Kopma UGM. Kami telah melakukan preliminary survey yang terdiri dari 5 agenda. Pertama, opening conference, kedua, on-site tour, ketiga, studi dokumen, keempat, kami membuat deskripsi tertulis auditi, kelima, kami melakukan analytical review, dan selain itu, kami juga membuat internal control questionnaire untuk diisi oleh personel auditi pada wawancara berikutnya. Preliminary survey yang pertama yaitu opening conference. Pertemuan pendahuluan ini dilaksanakan sepenuhnya secara daring dan dilakukan untuk membangun kerjasama, mendapat informasi terkait kondisi auditi, mempermudah akses untuk mendapat dokumen-dokumen milik auditi untuk keperluan audit, dan membangun kredibilitas auditor. Kami sebagai auditor berhasil mendapat informasi gambaran umum terkait unit auditi yang akan kami review, seperti ketersediaan sumber daya, jumlah karyawan, fasilitas dan temuan, serta beberapa informasi relevan lainnya. Pertemuan pendahuluan atau opening conference ini melibatkan 3 pihak dari manajemen swalayan koperasi Kopma UGM. Pertama, tim auditor berhubungan dengan manajer divisi swalayan koperasi Kopma UGM, yaitu Bapak Ipin. Kami menyampaikan maksud dan tujuan ingin mempelajari internal control yang ada di swalayan koperasi Kopma UGM dengan melampirkan surat izin mencari data dari fakultas. Selain itu, kami juga melakukan pertemuan pendahuluan dengan perwakilan bidang riset dan teknologi Koperasi Kopma UGM serta perwakilan bidang bisnis Koperasi Kopma UGM. Selanjutnya, kami melakukan on-site tour ke swalayan Kopma untuk mengecek dan melakukan observasi terhadap proses bisnis di sana. Selain melakukan observasi, kami juga melakukan inspeksi terhadap persediaan dan juga display barang yang dijajakan di Kopma. Berikut merupakan bukti-bukti yang kami dapatkan atas proses inspeksi dan juga observasi selama di sana. Selanjutnya, kami juga melakukan studi atas dokumen yang terdapat di swalayan Kopma. Di antaranya adalah data dari aset fisik yang ada di swalayan, serta data yang memuat visi misi Kopma. Berikut merupakan visi dan misi dari Koperasi Kopma UGM. Visinya adalah menjadi organisasi yang secara terus-menerus mengembangkan diri dan memberikan kemanfaatan kepada anggota serta berperan aktif dalam menggerakkan koperasi dengan berpegang teguh pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Sedangkan misinya diantaranya yang pertama adalah mewujudkan SDM anggota yang memahami dan menjalankan perannya dengan optimal. Yang kedua adalah menjadikan pilihan utama tempat belanja kebutuhan mahasiswa. Yang ketiga, senantiasa meningkatkan performa dan meningkatkan pelayanan yang berkualitas. Yang keempat, penguatan sistem informasi sebagai instrumen kontrol dan pengembangan. Yang kelima, meningkatkan daya saing dengan pengoptimalan riset dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Lalu mewujudkan lingkungan kerja kondusif untuk seluruh elemen organisasi, membangun relasi yang luas untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menjadi pusat rujukan belajar bagi koperasi di Indonesia. Selanjutnya merupakan proses bisnis di swalayan Koperasi Kopma UGM yang coba kami rangkum dalam sebuah diagram alur. Pertama-tama, pelanggan memasuki swalayan dengan menitipkan tas mereka dan dapat meminta pinjaman tas dari petugas. Selanjutnya, pelanggan bisa berbelanja dan memilih barang yang ingin mereka beli. Setelah memilih barang dan memasukkannya ke dalam tas belanjaan, pelanggan bisa melakukan pembayaran di kasir, lalu mengambil tas yang telah dititipkan, kemudian keluar dari swalayan.
Selain itu, kami juga melakukan prosedur analitis atas persepsi para pelanggan terhadap pelayanan dan juga fasilitas yang ada di Swalayan Kopma UGM. Berikut merupakan hasil dari survei atas pelayanan yang disediakan oleh petugas di Swalayan Kopma UGM. Berdasarkan hasil dari survei kami, dari 32 pelanggan, sedikitnya 34 sampai dengan 37% pelanggan merasa puas dan juga cukup puas dengan pelayanan yang ada, baik dalam bentuk mencarikan produk yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggan, mencarikan produk yang pengganti atas produk yang tidak tersedia, menerapkan 5S seperti senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, serta keramah tamahan dalam melayani pesanan. Selanjutnya, hasil survei atas fasilitas di Swalayan Kopma menunjukkan bahwa dari 32 responden, sekitar 30 sampai dengan 40% merasa cukup puas dan puas atas fasilitas yang ada. Fasilitas-fasilitas ini mencakup kebersihan, kelengkapan barang, fasilitas penunjang, dan juga kerapihan display di Swalayan Kopma. Kemudian kami juga mempersiapkan internal control questionnaire atau ICQ yang nantinya akan kami berikan kepada para petugas dan juga manajemen di Swalayan Kopma UGM untuk memperoleh informasi yang lebih lanjut dan mengevaluasi internal kontrol di Swalayan Kopma UGM. Selanjutnya merupakan poin-poin atau komponen dari internal control questionnaire yang sudah kami susun. Di sini kami memberikan garis besar dari ICQ yang telah kami paparkan karena untuk poin-poinnya dapat diakses di laporan progres audit internal yang kami sediakan. Adapun komponen utama dari ICQ yang telah kami susun diantaranya yang pertama adalah control environment atau lingkungan pengendalian. Elemen ini terdiri dari nilai integritas dan etika, struktur organisasi dan garis pelaporan, komitmen terhadap kompetensi, serta akuntabilitas. Adapun yang kedua adalah risk assessment atau penilaian risiko yang menilai beberapa risiko yang telah kami tentukan, di antaranya risiko keamanan, risiko ketidakpuasan pelayanan, risiko gangguan teknis, serta risiko keuangan. Yang ketiga adalah control activity atau aktivitas pengendalian yang kami susun juga berdasarkan risiko-risiko yang kami tentukan tadi, lalu kemudian informasi dan komunikasi serta pengawasan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.